Xiaoyan menghela napas panjang dan melompat turun dari tempat tidurnya. Ia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak dapat dibandingkan dengan efek saat ia memasuki kondisi unik, efeknya lebih tahan lama. Selama Xiaoyan menginginkannya, ia akan dapat menyerap aura spiritual kapanpun ia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Setelah merapikan pakaiannya, Xiaoyan yang merasa segar kembali, mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari ruangan. Ia melihat Ye Zhong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika ia keluar dari ruangan. Ye Zhong buru-buru mengangkat kepalanya saat pintu kamar terbuka. Baru setelah melihat kondisi Xiaoyan yang sangat baik, dia menghela napas lega. Xiaoyan tersenyum kepada kelompok itu. Dia tentu saja menyadari kegelisahan Ye Zhong. Hari ini adalah hari yang disebut ujian 5 klan besar. Ujian hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya bergantung pada pundak Xiaoyan saja. Bahkan bisa dikatakan bahwa hidup dan mati semua anggota klan Ye berada di tangan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah siap? Ye Zhong menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan hormat. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiaoyan mengangguk pelan sambil menatap wajah tua Ye Zhong. Ia menghirup udara dalam-dalam dan mengambil tali, berjalan keluar dari Ye Manor. Tawa santai ini membuat hati Ye Zhong yang tegang menjadi sedikit rileks. Ayo pergi, hari ini aku akan bertemu dengan 5 klan besar itu dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Lokasi ujian 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif tempat semua ujian klan dari generasi ke generasi terjadi. Tempat ini dibangun oleh Menara Pil. Dari sini orang bisa tahu betapa Menara Pil menghargai ujian 5 klan besar ini. Ujian semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, ujian ini semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang memadai akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Menara Pil ini, kekuatan dan reputasinya akan melambung dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar sedang tidak menentu. Jika gagal melewati ujian kali ini, maka posisinya di antara 5 klan besar akan hilang. Begitu klan Ye kehilangan posisinya, faksi-faksi lain yang telah mengincar posisi mereka akan berbondong-bondong datang sekaligus. Oleh karena itu, banyak golongan yang ingin masuk ke jajaran atas Menara Pil menaruh perhatian besar pada ujian 5 klan besar ini. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zhong ke depan tempat ujian yang sangat megah yang menempati lahan yang sangat luas. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah dipenuhi dengan kepala manusia berwarna hitam. Kadang-kadang, akan ada sekelompok orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat melewati pertahanan ketat pintu masuk aula. Mereka berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zhong menatap ruang ujian yang sangat besar ini. Tangannya gemetar di balik lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan yang dalam di benaknya. Setiap ujian akan membuatnya merasa malu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ye Zhong memimpin dan berjalan menuju pintu masuk aula. Kelompok Xiaoyan mengikutinya dari belakang. Kelompok Ye Zhong yang tiba-tiba melangkah maju tentu saja dengan cepat menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak tatapan mata langsung tertuju ke arah mereka. Percakapan pribadi pun terjadi di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zhong. Cepat, lihat. Mereka adalah anggota klan Ye. Hehehe, kalau kali ini mereka gagal lagi, kemungkinan besar mereka akan jatuh dari posisi 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan besar klan Ye tidak akan lagi mengalami masa-masa sulit. Benar juga. Dulu klan Ye sangat hebat. Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang mampu menyamainya. Sayangnya sekarang. Kepahitan muncul di mata Ye Zhong saat mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Kemunduran klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah mengerahkan segalanya untuk mengembalikan klan Ye. Sekarang, dia bahkan telah menaruh semua harapannya pada Xiaoyan. Jika klan Ye gagal lagi, semuanya akan berakhir. Kelompok Ye Zhong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zhong dengan acuh tak acuh. Ada sedikit ejekan di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama bertahun-tahun ini adalah penghinaan yang sulit untuk dihapuskan. Meskipun hati mereka mengejek klan Ye, para penjaga ini tidak berani mempersulit mereka di depan umum. Mereka melambaikan tangan mereka secara acak, menyingkirkan tubuh mereka, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka berteriak ke bagian dalam aula. Klan Ye telah tiba.
Yejong tidak berekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiaoyan. Mereka perlahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat menyebar ke bawah. Xiaoyan merasakan ada banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya dan menyapukannya ke seluruh bagian dalam aula. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di kursi-kursi di sekeliling aula. Hal yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Ye Chong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia menyadari bahwa sebagian besar orang ini mengantisipasi klan Ye akan gagal dalam ujian, memberi mereka tempat yang sangat bagus. Kursi paling depan adalah milik klan Dan, Chao Bai, Qiu, 4 klan besar. Ye Zhong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi klan Ye sambil memberitahu mereka dengan lembut. Mata Xiaoyan menoleh setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, saat ini hanya ada anggota dari 3 klan yang duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka seharusnya adalah klan Dan, Bai, dan Qiu. Pandangan Xiaoyan mula-mula tertuju pada klan Dan yang paling tidak menonjol. Setelah itu, pandangannya tiba-tiba diam. Ia terkesiap karena melihat sosok kecil nan cantik di antara kelompok klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda aneh yang ditemui Xiaoyan saat itu di menara cabang saat ia mengikuti ujian alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah tampak merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiaoyan sesaat sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak agak malu-malu. Gadis ini agak asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya di dalam klan dan cukup tinggi. Mata Ye Zhong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat seorang pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia berkata dengan lembut, "Dan Xuan." Tidak disangka dia datang. Sepertinya dia akan mewakili klan dan dalam ujian kali ini. Mata Xiaoyan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Ye Zhong. Ada seorang pria muda berpakaian biru yang tinggi berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan semacam ini jelas hanya ditujukan untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun demikian, hal itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan sopan. Dan Xuan. Xiaoyan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berpakaian biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan, dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chao Dan dari klan Chao. Kemungkinan satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Chao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di antara 3 teratas. Xiaoyan mengangguk pelan sambil mendengarkan suara lembut Ye Zhong. Ia hendak berbicara ketika merasakan tatapan mata yang dingin. Ia segera menoleh hanya untuk menyadari bahwa tatapan mata itu tertuju dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiaoyan hari itu, menatapnya dengan kejam dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia membencinya. Dia tampaknya merasakan keinginan untuk menerkam dan melahapnya. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan tajamnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini diselimuti hawa dingin yang samar. Wajahnya dingin. Kilatan dingin melintas ketika dia mengalihkan pandangannya, menyebabkan orang takut untuk menatapnya. Dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang telah mengirimnya. Ye Zhong menghela napas saat melihat pria berpakaian putih yang dingin dan tegas itu. Klan Bai ini benar-benar tidak bermaksud memberi klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Ia bertukar pandang dengan Bai Ying beberapa saat. Sudut mulut mereka terangkat membentuk lengkungan permusuhan yang dipenuhi dengan hawa dingin. Sementara beberapa dari mereka sedang berbincang, mereka tiba di tempat duduk klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka duduk. Dibandingkan dengan kelompok yang lain yang berkembang pesat, kelompok mereka tampak agak kumuh. Dan Xuan dan Bai Ying telah melangkah ke level alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih bagus. Klan mereka hanya alkemis kelas rendah tingkat 7 dan tidak akan menjadi ancaman besar. Namun, mata Ye Zhong menatap ke arah tempat duduk klan Chao saat dia berbicara sampai titik ini. Saat ini, klan ini, yang sedang berkembang pesat di dalam wilayah pil belum tiba. Siapa yang akan dikirim oleh klan Chao kali ini? Chao Dan. Xiaoyan tampaknya menyadari kekhawatiran Ye Zhong saat dia bertanya dengan lembut.
Ada 3 orang dalam klan Chao yang disebut sebagai pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Chao Ying, sang penyihir, sementara Chao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Chao Dan yang disebut Chao Shu. Bakat Chao Shu dalam memurnikan pil tidak dapat dibandingkan dengan Chao Dan, tetapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang daripada Chao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendiri dan pergi berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia telah melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaanku, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat menengah tingkat 7. Chao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini klan Chao kemungkinan akan mengirimkan Chao Shu. Ye Zhong menganalisis situasinya. Xiaoyan mengangguk pelan. Klan Chao ini penuh dengan banyak bakat. Bukan tanpa alasan mereka mampu memiliki reputasi seperti itu. Paling tidak, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Chao telah tiba. Teriakan keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari luar aula sementara Xiaoyan mendesah dalam hatinya. Setelah itu, teriakan itu terus bergema di seluruh aula untuk beberapa saat. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar saat teriakan ini muncul. Sejumlah besar faksi yang tadinya duduk diam buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh dengan senyum. Dengan posisi klan Chao saat ini, klan itu layak untuk dijilat. Xiaoyan juga menoleh. Pandangannya tertuju pada pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan terbuka dan sosok Anggun berjalan masuk dari balik bayangan dengan langkah lembut dan lambat. Sosok Anggun ini berjalan keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar itu langsung menjadi lesu karena kemunculan sosok ini. Wanita ini memiliki tubuh yang tinggi dan menawan. Ia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikapnya yang dingin dan angkuh. Kulitnya seperti salju. Rambutnya yang panjang terurai acak di bahunya. Wajahnya tirus, tetapi sangat elok, tampak seperti patung porselen yang membuat orang ingin membelainya dengan kagum. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan sambil memancarkan jejak pesona membuatnya tampak sangat memikat. Banyak orang di aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat membentuk lengkungan tipis. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati bagian dalam aula besar itu. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas membara dan ketakutan muncul di hati mereka. Wanita ini benar-benar dipenuhi godaan. Namun, di balik godaan ini ada ketakutan yang lebih dalam. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya. Penyihir dari klan Chao, Chao Ying. Salah satu calon penerus kepala raksasa Menara Pil. Gelar pertama itu mungkin tidak begitu meyakinkan, tetapi cukup untuk membuat banyak orang melihatnya sebagai dewi yang tinggi di atas mereka. Kepala raksasa Pil Tower. Ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar merasakan seperti apa perasaan otoritas yang mengerikan itu. Menara Pil adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa kepala raksasa Menara Pil adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis. Kemampuan Menara Pil untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kepala raksasa Menara Pil. Chao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dilahirkan oleh klan Chao, adalah murid pribadi salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Dengan arah yang sedang dikembangkannya saat ini, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial salah satu kepala raksasa Menara Pil seabad kemudian. Selain itu, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin dapat menghapus gelar potensial. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya yang menyilaukan di atas kepala wanita yang penuh dengan prestasi hebat ini sudah cukup untuk membuat semua orang di aula itu memandangnya. Wanita berpakaian hitam itu menyapu pandangannya ke seluruh aula. Dia tidak mengalihkan pandangannya ke yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi klan Dan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan anggun. Sebaliknya, mereka melihat wanita muda yang pemalu di sampingnya. Wanita muda itu mengernyitkan alisnya setelah menyadari bahwa Chao Ying sedang fokus. Tatapan mereka saling bertemu sebelum wanita muda itu segera mengalihkan pandangannya. Senyum menawan muncul di wajah Chao Ying saat dia melihat Chao Ying mengalihkan pandangannya. Chao Ying menggeser langkah kakinya dan berjalan menuju tempat duduk klan Chao. Anggota klan Chao mengikutinya dari belakang. Xiaoyan akhirnya melihat seseorang yang dikenalnya di antara kelompok ini, Chao Dan. Pada saat ini Chao Dan mengikuti dari belakang Chao Ying. Matanya yang tertunduk sesekali melirik sosok yang memikat di depannya. Ada rasa sayang yang sangat tersembunyi di matanya.
Tatapan Xiaoyan berhenti sejenak pada Cao Dan sebelum beralih ke pria bertubuh kekar lainnya. Orang ini memiliki wajah serius. Alisnya cukup tebal, memberinya kesan tegas. Dia adalah satu-satunya pria dari klan Cao yang tidak merasakan sedikit pun tekanan saat berdiri di belakang Cao Ying. Menurutku orang itu seharusnya Cao Xiu kan? Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan teratas generasi muda dari klan Cao. Tentu saja, jika itu adalah Cao Ying, kemungkinan besar bahkan beberapa orang tua dari klan Cao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cao Ying memimpin klan Cao dan berjalan menuju tempat duduk yang telah disediakan di hadapan banyak orang di dalam aula besar. Langkah kakinya sedikit terhenti ketika dia melewati klan Dan. Dia menoleh. Pandangan matanya yang cantik tertuju pada wanita muda yang lemah itu sambil tersenyum manis. Saudari Dan Chen, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya menundukkan dagunya saat menghadapi sapaan Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak disangka kau juga datang kali ini. Mungkin karena pertemuan pil kan? Haha, klan Dan benar-benar telah berusaha keras. Mungkinkah mereka berencana untuk merebut posisi juara pertemuan pil kali ini? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen tampak seperti gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Cao Ying. Dia tidak menunjukkan sedikit pun upaya untuk beradu argumen dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara pertemuan pil musim ini pasti akan jatuh ke tanganmu. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kau benar-benar pandai berkata-kata. Namun, kau bisa melupakan tentang membuatku lengah karena kata-katamu itu. Cao Ying tidak yakin dengan kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen sambil berkata dengan lembut, tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun. Keadaan itu, aku ingin tahu apakah kau sudah benar-benar melangkah ke dalamnya? Dan Chen tidak lagi memperlihatkan penampilan yang lembut ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan pemurnian pil. Dia tampak telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, aku juga ingin tahu. Cao Ying sama sekali tidak terkejut dengan perubahan mendadak Dan Chen. Sebaliknya dia tertawa dan mengangguk pelan. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti ketika dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia menaiki kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying sama sekali tidak menghiraukan klan Ye, tetapi Cao Dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia memperlihatkan senyum dingin kepada Xiaoyan dan berkata, tidak disangka kau benar-benar ikut campur dalam masalah ini. Xiaoyan mengangkat matanya, tersenyum dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat melihat Xiaoyan sama sekali tidak menghiraukannya. Dia baru saja akan menjerit dingin saat pria bertubuh kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo kita pergi. Bagaimana jadinya jika kau membuat keributan besar di sini? Meskipun Cao Dan merasa sedikit enggan, dia tetap mengangguk mendengar perkataan Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan menuju tempat duduk klan Cao. Apakah kamu Xiaoyan itu? Aku pernah mendengar Cao Dan menyebutmu. Pria itu menatap Xiaoyan sebelum berbicara pelan. Mata Xiaoyan menatap pria ini dengan tubuh yang cepat dan ganas. Melihat penampilan luarnya, sungguh sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Zhong. Dia tampak lebih dewasa dan jauh lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu salah satu dari 3 jenius besar klan Cao. Kau cukup terkenal. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang sepertiku. Mata Cao Xiu menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia melirik Ye Zhong dan yang lainnya di samping Xiaoyan. Dia berkata perlahan, levelmu cukup tinggi, tetapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Semoga saja kamu tidak akan berakhir terjerumus ke dalam kubangan. Terima kasih atas peringatan jujurmu. Xiaoyan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao Dan yang impulsif itu, yang berpikiran sederhana. Xiaoyan menatap punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas dan berkomentar dengan lembut. Bakat Cao Xiu dalam memurnikan pil tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zhong mengangguk dan mendesah. Orang ini memiliki kegigihan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia.
Kakak, apa yang harus kau bicarakan dengan orang itu? Kau harus membantuku membalas dendam kali ini. Selama kau bisa menghentikan bocah itu memasuki 3 besar, klan Ye akan tamat. Cao Dan menatap Cao Shu yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan nada tidak puas. Cao Shu meliriknya. Dia menjawab dengan samar, dia bukan orang yang sederhana. Aku tidak heran dia bisa mengalahkanmu. Dia mungkin benar-benar akan masuk ke 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis tingkat menengah tingkat 7. Dan dia telah mencapai ini di usianya yang seperti ini. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda pada umumnya. Jelas kondisi mentalnya baik. Memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam ujian ini. Cao Ying yang duduk di tempat pemimpin memainkan manik giok bundar menggunakan tangannya yang panjang dan seputih salju. Dia tidak menoleh ketika mendengar percakapan di antara keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata secara acak. Cao Dan merasa semakin tidak senang setelah mendengar ini. Tampaknya dia tidak senang karena kedua orang ini menilai Xiaoyan begitu tinggi. Namun, dia tidak berani berkomentar apapun kepada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata itu di mulutnya dengan putus asa. Tanah di dalam aula besar itu tiba-tiba mulai berguncang setelah para anggota klan Cao duduk. Posisi kelima klan besar itu bergeser mundur seperti tanah yang bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang lelaki tua berambut putih yang dipenuhi energi perlahan melangkah keluar saat arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula sambil tersenyum dan berkata, "Karena kelima klan besar semuanya telah tiba, aku yang tua ini tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dilakukan olehku. Tidak ada yang keberatan, bukan?" "Ya keke, tetua Sheng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyum manis ketika lelaki tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi bagi sejumlah orang yang duduk di sini. Penatua ini bernama Sheng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki pengaruh besar di Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai petinggi sejati Menara Pil. Ye Zhong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia merasakan tekanan samar saat lelaki tua berambut putih itu muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih itu bukanlah orang biasa. "Dasar gadis, kau tidak perlu menjilati sepatu botku. Tulang-tulangku yang sudah tua ini tidak akan sanggup menahannya." Pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke seluruh arena dan berkata, "Sudah waktunya. Para kandidat untuk ujian 5 klan besar, silakan masuk." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata itu diucapkan oleh tetua berambut putih. Xiaoyan menghirup udara dengan lembut. Tangannya perlahan mengepal di balik lengan bajunya. Dia menoleh hanya untuk melihat tatapan cemas di mata Ye Zhong dan Xinlan. "Kakak Xiaoyan, berusahalah sebaik mungkin." Xiaoyan tersenyum saat melihat wajah Xinlan yang cantik dan cemas. Rasa bangga muncul dari hatinya. Setelah itu, dia berdiri dengan lembut di depan seluruh aula. Akhirnya akan segera dimulai. Apakah kapal besar klan Ye yang sedang runtuh dapat diselamatkan oleh kekuatan Xiaoyan akan diputuskan hari ini?